Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi terakhir ya untuk bahan evaluasi tengah semester, yaitu untuk pertemuan ini saya akan membahas bab ini ya, bab 3 dan 4 ya. Sudah terlihat whiteboard-nya ya? Sudah, Pak. Ya, oke ya. Ya. Jadi nanti akan saya bahas 3 soal ya, 1 soal dari bab 3 dinamika, terus 2 soal berikutnya dari bab 4 kerja dan energi. Saya mulai aja ya. Yang pertama yaitu yang bab 3 ya, saya tulis saja. Soalnya nomor 1 gitu ya. Ya, dari bab 3 Oke. Bab 3. Nah, saya pilihkan aja ya. Untuk ini saya mau milihkan ini, yang nomor 7 ya. Nomor 7 ini halaman berapa? 89 ya. Ya, halaman 89 enggak salah. Nomor 7. Bisa dilihat di buku ya. Nomor 7 itu halaman 89 ya. Di buku saya ya. Buku saya kan yang lama. Enggak tahu yang di buku baru halaman berapa ya. Pokoknya bab 3 nomor 7 lah gitu ya. Oke, soalnya saya bacakan dulu ya biar tahu ya. Sebuah balok bermasa 3 kg diletakkan pada dinding vertikal, kemudian dikerjakan gaya konstan F sama dengan 100 Newton membentuk sudut theta 60 derajat terhadap horizontal, seperti ditunjukkan pada gambar. Ada gambarnya tuh ya. Jika koefisien gesek antara balok dan dinding adalah 0,3 dan pada keadaan awal balok diam, maka tentukan kecepatan balok setelah bergerak sejauh 4 meter ke atas. Nah itu, soalnya cuma 1 pertanyaan aja ya. Jadi soal ini hanya 1 pertanyaan. Oke. Perlu saya gambarkan dulu ya. Saya gambar dulu nih, gambarnya seperti apa. Jadi ada dinding gitu ya. Dindingnya kasar gitu ya. Ini dinding. Harusnya vertikal ya dindingnya ya. Gitu ya. Terus di sini ada balok gitu ya. Nah, baloknya nempel ditempelkan ke dinding, bukan nempel ya. Ditekan ke dinding gitu ya. Oleh gaya F, tadi berapa gaya F-nya tadi ya? Oleh gaya F 100 Newton ya. Jadi ada gaya F penekan 100 Newton. Nih ada gaya penekannya ya, di sinilah, katakanlah di sini ya. Gaya penekannya inilah, ini ya, gini. Nah, gini ya. Ini F 100 Newton. Tadi di soal sudutnya berapa itu? Terhadap apa itu? Membentuk sudut berapa itu? 60 derajat ya tadi ya? Ya, 60, Pak. Ya, terhadap ini ya, terhadap apa itu? Terhadap horizontal ya, tetanya ya. 60 derajat benar. Jadi ini ada sudutnya ini. Ini ada sudutnya gini. Teta ini ya. Tetanya ini 60 derajat gitu ya. Ya. Terus apa lagi yang diketahui di buku itu? Selain F. Masanya 3 kg ya. Oke. Jadi di situ saya tuliskan di sini. Masanya 3 kg. Terus apa lagi itu? Nyukanya ya. Nyukanya berapa itu? Berapa tadi nyukanya? 0,3, Pak. 0,3 ya. Oke. Nyuka ya, bukan S ya. Ya, Pak. K ya, kinetik ya, benar ya? Ya, Miuka. Oke, nyuka 0,3 ya. Terus apa lagi yang disebutkan di soal itu? 0,3 apa lagi? Sudah gitu aja ya. Itu aja kan? Iya, Pak. Sudah. Terus pertanyaannya apa itu?
Tentukan kecepatan. Oh, ada lagi 4 meter itu. Kelupaan itu ya. Ya, perpindahan. Ya, perpindahannya 4 meter ya. Sebut aja apa? S ya. S atau Iya, sebut Pak, aja S. Y lah, Y ya. Kan vertikal ya. Iya, Pak. Ya, Y. Monggo. Y-nya adalah berapa? 4 meter tadi ya? 4 meter. Ya, Terus Pak, 4 meter. ditanyakan apa itu? Kecepatan balok. V-nya. Jadi V akhir ya. Ya, VT. VT benar. Atau V gitu aja lah. V itu maksudnya VT ya. Saya tulis V akhir pokoknya ya. Oke ya. Ya segitu aja ya. Oke. Jadi gaya penggeraknya apa ini? Kan dia gerak ke atas ya. Berarti kan nggak jatuh ya. Berarti gaya penggeraknya apa ini? Kita menyebutkan dia sampai bergerak ke atas itu gaya apa itu? Gaya gravitasi mungkin nggak? Atau gini aja deh, biar kalian nggak bingung ya. Biasanya kan harus kita gambarkan dulu gaya-gayanya ya. Oke ya, gayanya apa saja? Pasti ada gaya ini kan ya. Gaya apa ini? Berat, Pak. Berat ya, W kan itu ya. Terus apa lagi selain gaya berat? Normal. Gaya normal, benar kan? Gaya normalnya itu Tekanan. merupakan reaksi kan ya? Iya. Reaksi dari gaya apa itu? Jadi ini loh. Oke, ada gaya normal, benar. Benar ya dikatakan Hanin tadi ya. N-nya sama dengan apa? Gaya normal sama dengan apa? F sin, Pak. Hah? F sin ya. F benar ya. Jadi di sini nggak ada hubungannya dengan W ya. Biasanya kalau bidang horizontal itu kan N sama dengan W ya. Gitu kan? Kalau bidang horizontal itu N sama dengan W. Kalau bidang miring, N sama dengan W cos theta kan. Nah ini kan horizontal tidak, miring juga tidak, tapi apa? Vertikal. Nah ini ya, vertikal ya. Jadi nanti kita bahasnya itu gini, gayanya itu saya uraikan ya. Saya uraikan menjadi gaya ini loh. Nah ini ya, gaya yang ini. Saya uraikan ini ya. Jadi saya gambarkan kayak gini lah. Gayanya saya uraikan gini. Gini, sama gini ya. Nah ini, jadi nanti ada ini, ada gaya lagi di sini ya. Nah ini gaya penggeraknya ini. Nah gini ya. Ya, yang ini adalah F sin theta ya. Theta kan? Bener nggak sin theta? Kayaknya salah itu, bukan sin theta itu ya. Tapi apa yuk? Salah itu, bukan sin theta itu. Tapi cos theta itu ya. Kos, Pak. Iya, tahu kenapa kok cos? Kan ngapit sudut itu ya. Gini loh. Kan tetanya di sini ya, ini kan miringnya ya. Yang ini kan ya. Ini kan kosinus ini. Dan ini sama dengan yang ini kan itu ya. Ya. Ya, Pak. Makanya harus cermat. Tadi saya hampir terkecoh ya, bahwa gaya yang ini kan, berarti kan yang apa ini? Yang cos ya. Dan ini sama dengan ini kan itu ya. Justru yang sini itu yang ini loh, yang apa tuh? Yang sejajar tembok ini ya, sejajar tembok itu yang sin itu ya. Ya, yang sejajar tembok itu adalah apa? F sin theta itu. Itu penggeraknya ya. Jadi penggeraknya itu yang, mohon maaf Pak. Ya silakan tanya. Bisa diulangi tadi kenapa F sin-nya yang sejajar tembok bukan yang cos? Ya, gini benar ya. Oke, jadi gini loh, perhatikan. Ini kan F ya, F 100 ya. Jadi perhatikan segitiga yang ini loh. Kalian perhatikan segitiga yang bawah ini kan. Ya, kan di bawah loh. Kan kalian tahu kalau sin itu apa? Depannya sudut ya. Kan 60 di sini nih, 60 ini ya. Maaf, kursor saya kelihatan nggak di monitor? Kursor saya. Kelihatan, Pak. Ini loh, ini kan petanya ini ya. Depannya sudut berarti kan ini kan, depannya sudut itu ya. Ya, depannya sudut biasanya apa? Kan sin ya. Depan sudut itu sinus. Yang ngapit sudut berarti yang ini kan, ini kan ngapit sudutnya ya. Itu cos. Mengapit sudut itu kosinus, depannya sudut itu sinus. Sampai di sini bisa dimengerti? Kenapa Bisa, kok cos? Bisa, Pak. Bisa ya. Cosnya kan ini lah. Yang bawah ini kan sama dengan atas kan? Kan namanya segi apa itu? Segi 4 ya. Segi 4 kan yang sejajar kan sama ya. Gitu ya ceritanya ya. Kenapa kok ini F cos? Karena sama dengan yang di bawah ini loh. Gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian gaya normalnya sama dengan apa? Gaya normal itu kan gaya reaksi, gaya yang menekan tembok itu gaya apa? Gaya menekan tembok. Gaya menekan tembok kan ini, F cos ini kan ya. Ini loh. F cos ini kan arahnya kan menekan tembok itu ya. Itu merupakan gaya aksi.
Nah, reaksinya namanya apa? Gaya normal. Nah, di sini ada gaya normal ini. Nah, ini ada gaya normal ya. Gaya normal melawan tekanan dari tembok tadi. Nah, gitu kan. Jadi nanti kesimpulannya itu apa? N itu sama dengan apa? F cos theta. F cos theta yang ini loh ya. F cos yang ini gitu ya. Terus apa lagi? Selain gaya normal, selain gaya berat, gaya normal, gaya F ya, gaya eksternal itu ya. Gaya gesek, arahnya kemana gaya geseknya? Ke bawah, Pak. Ke arah W, arah W. Arah bawah, Arah Pak. W. Kenapa kok ke arah bawah? Karena geraknya ke atas. Ya, itu jawabannya ya. Itu yang perlu kalian tahu. Jadi selalu melawan gerak itu ya. Jawabannya gitu. Selalu melawan gerak. Jadi nanti arah ininya ini sama ke sini ya. Ke bawah ya. Nah, ini nanti. Nah, ini adalah apa? FK ya. FK kan mu KN gitu ya. Nah, oke ya. Nah, untuk jawab ini kita gunakan apa? Hukum 2 Newton gitu ya. Jadi menurut hukum 2 Newton, gaya penggeraknya apa? Gaya penggeraknya kan itu ya, F sin theta ya. Itu gaya penggeraknya ya. Yang menghambat. Ada banyak yang hambat ya. Siapa lagi? Selain gaya gesek, ada lagi nggak yang menghambat? Gaya berat, Pak. Gaya berat. W, Pak. W. Ada lagi nggak? Selain gaya berat dan gaya gesek, ada lagi nggak yang melawan gerakan? Enggak ya, itu aja Nggak tandanya ada, ya. Pak. 2. Ada, ya. Enggak, Pak. Ya, sama dengan apa nanti? M kali MA. H kan gitu ya. Nah itu. Udah ya, saya ganti halaman ya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi apa F tadi apa? F sin theta tadi ya. F sin theta. FK kan apa? Mu K kalikan N ya. Terus apa tadi? M kali G tadi ya. Sama dengan M kali A gitu kan. Lalu ini nanti apa? F sin berapa? Sin 3 itu sin berapa sih? 60 ya? Ya, Pak. 60. Ya. Mu K N-nya itu kan apa tadi? F cos tadi ya. N-nya kan F cos theta ya atau F cos 60 gitu ya. Gitu kan. Kurangi MG sama dengan MA. Berarti kita butuh A ya. Gitu kan. Jadi kalau gitu atau masukkan aja angkanya ya. F-nya berapa tadi? Berarti F-nya berapa tadi? 100, Pak. 100 ya? Benar ya, 100 ya? Oke, 100. Satu aja deh di sini ya. F-nya itu 100. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Akar 3/2, Pak. Akar 3/2 ya, setengah akar 3 gitu ya. Tadi mu K berapa tadi? 0,3, Pak. 0,3. F-nya kan 100 ya. Sin 60 kan setengah ya. Tadi massa baloknya berapa tadi? 3, Pak. 3, Pak. 3. Hah? 3 kilo. 3? 3 kilo. Iya benar, berapa? Bentar, lihat dulu. Oh 3 ya, oke 3. 3 kilogram ya, oke. Anggap aja G-nya 10 ya, biar gampang ya. Berarti 30 gitu aja ya. Biar gampang, sama dengan 3A gitu ya. Nah ini coba kita hitung aja ini berapa ini. Coba saya minta tolong dihitungkan ini ya, akar 3 kali 50 berapa? 50 kali akar 3 itu berapa? Bawa kalkulator kalian, ada kalkulator kalian. Minta tolong dihitungkan, 50 kali akar 3 itu berapa? Berapa? 50 kali akar 3 itu berapa? 86,6, Pak. Ya, Pak. 86,6 ya? Ya, 6 berapa? 60254. Berarti 86,6 gitu aja ya. Terus ini berapa itu? 300 kali setengah ya. Kok 300 kali setengah? 30 kali 2 ya. Kok 30 kali 2? 30 kali setengah berapa ya? 15. 15 ya. Ini dikurangi 30 gitu ya. Oke.
kurangi 30 kan? Sama dengan 3A. Berarti kalau gitu A-nya berapa ini ya? Coba kalian kurangkan ya. 86,6 kurangi 45 itu berapa? 41,6. 41,6 ya, oke. Terus dibagi 3 itu berapa? 13,86, Pak. 13,86 ya. Itu ya, 13, satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Itu ya. Nah, itu. Nah, di soal tanyanya apa? V ya. Berarti kita gunakan rumus apa? Berarti kan ini LBB, Pak. ya, gimana? Rumusnya gimana tuh? Sama dengan setengah AT kuadrat, Pak. Kalau bisa tidak usah melibatkan waktu ya. Soalnya di soal ini kan nggak ada waktu gitu ya, nggak ada bes. T kuadrat sama dengan N0 kuadrat Nah, plus 2AS. ya, benar sekali. Pakai rumus itu aja ya. Pokoknya yang tidak ada variabel T ya, nggak ada variabel waktu. Pakai rumus itu benar sekali. Jadi gini ya, V kuadrat kan itu ya rumus tadi ya. V kuadrat sama dengan apa? V0 kuadrat plus 2AS ya. Tadi S-nya itu kan Y tadi ya. Gini kan ya. Lah, V0-nya berapa? Mula-mula diam ya itu ya. Ya, mula-mula kan diam ya di soal itu ya. Iya, Pak. Ya diam. Di soal ngomongnya diam. Oke. Sehingga nanti ya ini sama dengan ini nanti 0 ya. 0 kuadrat plus ini kan. Tadi A-nya berapa? 13,86. Y-nya berapa tadi? Soal tadi? 4, Pak, 4. 4 ya. Jadi kalau gitu berapa ini? 8 kali 13,6 berapa? Ya. 4 kali 2 kan 8 ya. 8 kali 13,6 berapa? 110,88. 110,88. 88. Coba di akar berapa itu? Akarnya itu berapa itu? Akar 110,88 berapa? 10,529. 10,529 atau 53 gitu aja ya. Saya bulatkan aja ya. Ya ini, meter per sekon. Ini ya jawabannya ya. Ya udah, itu ya. Ya, jadi untuk menjawab soal ini kita gunakan hukum Newton dan rumus GLBB begitu ya. Oke, sudah ya. Lanjut berikutnya ya, saya ke bab selanjutnya. Bab kerja dan energi. Nah ini saya coba mau bahas ini, soal yang nomor 8 ini ya. Oke ya, soal nomor 8 ya. Soal yang nomor 8 itu ini. Jadi yang nomor 2 ini ya. Ini bab 4 nomor 8 maksud saya gitu ya. Nomor 8 ya. Itu di halaman berapa itu? Halaman berapa ini? Halaman 118 ya. Halaman 118. Ya, saya bacakan dulu soalnya ya. Sebuah gaya horizontal apa ini? F apa itu? FK mungkin ya. Sebesar 20 Newton dikenakan pada buku fisika yang masanya 3 kg saat buku meluncur turun sejauh D sama dengan 0,5 meter gitu ya. Ya, saat buku meluncur turun sejauh D dengan gesekan di jalan miring ya, bersudut theta 30 derajat seperti ditunjukkan pada gambar. Ada gambarnya itu. Selama perpindahan berapa kerja yang dihasilkan ya pada buku oleh gaya gravitasi dan kekuatan normal pada buku. Yang B, jika buku tersebut memiliki energi kinetik 0
pada awal perpindahan, berapa kecepatan pada akhir perpindahan. Ada dua pertanyaan di sini ya. Jadi buku. Ya, buku itu ya kayak balok lah gitu ya. Anggap aja itu balok lah. Buku atau balok nggak masalah ya. Yang penting kan masanya itu ya. Jadi bidang miring lah kata Alat ya. Itu bidang miring ya. Bidang miring itu tadi sudutnya berapa? Kemiringannya berapa? Berapa kemiringannya tadi ini? 30, Pak. 30 derajat. 30 ya. Ini tetanya ya. Tetanya 30 derajat ya. Ini bukunya atau baloknya lah. Baloknya di sini ya. Ya, asalnya kan dari atas sini ya asalnya ya. Asalnya dari atas sini. Turun sejauh berapa tadi? 0,5 meter, Pak. Ya, setengah meter ya. Oke. Ya, 0,5 meter turunnya ya. Oke, berarti itu anggap aja S gitu ya. Jadi dia turun ke sini ya. Nah, turun ya. Ini adalah S-nya. Setengah meter ya. Terus gayanya itu apa? Horizontal ya. Jadi gayanya horizontal. Itu F apa sih? FK atau F apa itu? Saya nggak kelihatan mata saya. FA, Pak. FA, Pak. FA ya. Oke lah. Atau F aja ya. Kan nggak ada artinya sih. F aksi mungkin maksudnya itu ya. F-nya berapa itu? 20 Newton. 20 Newton ya. Oke, gitu ya. Apalagi? Ada koefisien geseknya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Berarti apa? Licin atau enggak apa itu? Dengan gesekan. Oh, ada gesekannya. Jalan miring seperti itu. Nggak disebutkan ya gesekannya berapa ya. Oke, nggak ada gesekannya ya. Nggak disebutkan berapa gesekannya ya. Terus pertanyaannya apa itu? Selama perpindahan, berapa kerja dihasilkan pada buku oleh gravitasi dan kekuatan normal? Jadi ada dua pertanyaan ini ya. Yang ada dua pertanyaan itu ya. Jadi yang A ya, pertanyaan A itu pertama tanya W-nya ya. W oleh gravitasi, maksudnya gitu ya. Beri satu saja WG, gravitasi kan. W oleh gravitasi berapa? Terus ada lagi pertanyaan selain apa? Normalnya berapa ya? Kalau nggak salah kekuatan normal berarti kan gaya normalnya ya. Mungkin maksudnya gitu tuh. Gaya normal begitu ya mungkin ya. Kekuatan normal dari buku. Kekuatan normal pada. Yang B apa? Jika buku tersebut memiliki energi kinetik 0 pada awal perpindahan, berapa kecepatannya pada saat perpindahan? Kecepatan akhir maksudnya itu ya. Jadi yang B yang berikutnya itu kalau awalnya dia itu 0 ya, diam maksudnya itu gitu ya. Jadi maksudnya itu EK 0-nya ya. EK awalnya itu 0 gitu ya. Ditanyakan EK akhir mungkin maksudnya gitu ya. Atau apa itu? Kecepatannya pada akhir perpindahan, V akhir ya. V akhirnya berapa? Nah, gini ya pertanyaannya ya. Oke. Ya, kita lihat usaha oleh gaya gravitasi ya. Usaha oleh gaya gravitasi. Gravitasi itu arahnya kemana? Gravitasi arahnya kemana? Ke bawah, Pak. Ke bawah, Pak. Gesernya bagaimana? Gesernya ke bawah atau enggak? Gesernya ke bawah atau tidak? Gesernya ke bawah, Pak. Ke bawah langsung. Gesernya itu S itu loh. Gesernya itu kan S. Kan kalian saya tanyai. Gaya gravitasi kemana? Ke bawah bener. Gaya apa perpindahannya? Arahnya kemana? Miring, Pak. Miring kan? Miring. Berarti kan tidak searah ya? Iya. Membentuk sudut kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Sudutnya berapa? 30. 30, Pak. Bener nggak? Sudut antara gaya dan S itu 30. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan ya. Ini loh. Gravitasi kan ke bawah ya. Coba lihat ini loh. Gravitasi kan ini ya. Ini loh. Ini kan ini gravitasinya ya.
Ini kan W-nya ya. W oleh gravitasi kan. Saya tanya ke kalian, sudut ini berapa gitu loh. Ngerti maksud saya? Bener nggak 30 itu? 60 Pak. 60 Pak. Nah, makanya 60. bener ya? Iya, bener 60 ya. Ya, bener 60 ya. Berarti itu nggak 30 tapi 60 ya. Iya, hati-hati di situ. 60 derajat gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau gitu usaha oleh gaya gravitasi ya, saya tulis ini nanti. Yang A ini ya. Begini ya. BG. Ya ini, gaya gravitasi ya. Saya tulis apa? FG gitu aja ya. Gaya gravitasi kalikan S, kalikan apa? Cos kan gitu ya. Cos berapa? Cos 60 derajat. Gitu kan. Gravitasi itu kan M kali G gitu ya. Gitu kan. M kali G kalikan cos 60 itu berapa? Setengah, Pak. Setengah Nah, Pak 0,5. 0,5 ya. Dah, kalian hitung. M-nya berapa? M-nya berapa? Diketahui nggak? 3 Pak. Oh ya, 3 ya. Tadi ada tuh. Ya. Masa baliknya 3 ya. Oke. Masa baliknya 3. Anggap aja G-nya 10 ya. S-nya kan udah tahu 0,5 kan ya. Nah, ini juga sama ya, 0,5 juga ya. Nah, jadi berapa itu? 30 kali 0,25 berapa? 30 kali 0,25. 7,5 Pak. 7,5 ya. Satuannya apa? Satuannya apa yo? Satuan usaha itu apa? Joule Pak. Newton, Joule, Newton. Pak. Newton apa Joule? Joule. Betul Pak. Newton itu gayanya. Joule. Joule. Kalau gaya gravitasi itu baru Newton ya, 30 Newton itu. Gayanya itu 30 Newton kan, beratnya dia kan. Ya, jadi Joule. Yang benar ya, karena usaha. Meskipun saya pakai, ini makanya ini repotnya kan di sini ya. Saya menggunakan lambang W ya. Repotnya di sini. W itu kan bisa dua penafsiran ya. Bisa W bermakna weak, artinya berat ya. Bisa juga W itu berarti work, artinya kerja atau usaha. Nah, mana yang benar? Ya, kita lihat konteksnya. Konteks pertanyaan tadi kan kerja ya, kerja oleh gaya gravitasi ya. Maka W itu maksudnya itu work, bukan weak ya, bukan berat. Nah, itu makanya kalian harus cermat di membaca soalnya itu ya. Oke ya, yang A udah kejawab. Sekarang untuk gaya normal bagaimana? Nah, ini juga kalian harus hati-hati. Ya, kalau kalian nggak cermat, kalian nanti pasti jawab gini, N sama dengan W cos theta. Gitu kan, seperti yang saya singgung di perkuliahan kan. Perhatikan di sini, N tidak sama dengan W cos theta. Ya, kenapa kok begitu ini saya perlihatkan di sini ya. Saya gambar ulang aja deh, biar kalian tahu ya. Kalau kalian nggak cepat, mesti jawab gitu. Terkecoh gitulah istilahnya ya. Ya Pak, saya jelaskan kenapa kok tidak sama dengan W cos theta itu gini. Kan pasti ada W ya. Nah ini kan. Terus jangan lupa, tadi ada gaya ke sini tadi ya. Ada gaya mendatar ini loh. Ini tadi kan F. F-nya berapa tadi? F berapa tadi? 20 Pak. 20, benar ya? Oh ya, benar 20. Oke. Ini F-nya 20 ya. Newtonnya. W-nya berapa? WM kali G ya? 30 berarti ya? Pak. Nah, 30 lah. 30 Newton ya. Nah ini, jadi prinsipnya ya, gaya-gaya yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus bidang miring harus saya uraikan. Pertanyaan saya, apakah W sejajar atau tegak lurus bidang miring W itu? Miring, Pak. Ya, sejajar atau maksud itu perlu diuraikan nggak W itu? Perlu Pak. Perlu. Pak. F, perlu nggak diuraikan F itu? Perlu Pak. Perlu. Pokoknya prinsipnya gitu loh. Semua gaya yang tidak tegak lurus, ya, atau tidak sejajar bidang miring harus saya uraikan ya. Termasuk ini W, saya uraikan menjadi ini kan nanti ya. Gaya yang ini kan, gaya yang sejajar sama gaya yang tegak lurus kan ini ya. Nah, ini kan. Ya ini tadi theta tadi ya. Jadi theta ya.
Jadi kan theta tadi ya. Saya uraikan menjadi apa ini? Yang ini adalah W apa? W sin theta ya. Yang ini adalah apa? W cos theta. Nah, begitu pula F ya. F ini juga harus saya uraikan menjadi ini yang sejajar ya sama yang ini yang tegak lurus. Nah, gitu. Ya. Berarti kan tetanya di sini kan. Ini kan teta, berarti kan ini teta ini ya. Ini kan teta berarti. Ini kan teta ya. Berarti kalau gitu ini apa ini? Ini pasti ngapet sudut berarti Pak. F cos theta kan? Ya. Cos theta. Yang ini apa ini? Sin. Ya, F sin theta. Ya. Terus ini adalah apa? Gaya normalnya kan ini ya. Iya, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, N sama dengan apa kalau gitu? F sin theta F sin theta plus W cos Nah, theta. itu jawabannya. Jangan sampai terkecoh bahwa N sama dengan W cos theta gitu ya. Nah, itu nanti gitu ya. Itu yang penting ya, sehingga nanti jadinya gini. Maaf kok W sih, N ya, maaf. N sama dengan ini nanti. W cos theta ya, ditambah, yaitu ada tambahnya. Jadi jangan terkecoh hanya W cos theta. Nah, itu ya. Itu. Ya, tinggal kita masukkan. Ini pertanyaan yang B ya. Oh, masih A ya. Hanya ada 2 pertanyaan ya, benar. Jadi coba kita hitung. W-nya berapa? 30 ya. Cos theta berapa? Tadi cos berapa sih tetanya itu? 30 ya? Hah? 30, Pak. 30, oke. Ya, berarti cos 30 berapa? Akar 3/2, Pak. Hah? Akar 3/2. Angka 3/2, setengah akar 3 ya, benar. Itu kan. Terus F-nya berapa? 20 ya. Nah, sin 30 setengah ya. Coba minta tolong dihitungkan lagi nih. 15 kali akar 3 berapa? 15 kali akar 3 berapa? 25,9. 25,9 ya. Plus 10 kan itu ya. Jadi berapa ini? 35,9. 35,9 ya. Oke. Satuannya? Satuannya Newton. Newton kan, gaya ya. Udah, kejawab ya. Sekarang pertanyaan B. Tadi pertanyaan B apa tadi? B tanya apa tadi? Bentar, saya lihat dulu. B tanya Eka, apa? Pak. Eka ya? Eka akhir ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oh, bukan. Bukan Eka, ini loh. Kecepatan akhir ya. Ini loh. Kecepatan akhir kan, V ya. Tapi Eka-nya 0, maksudnya itu diam ya. Oke. Berarti artinya kan saya harus cari percepatan dulu sama kayak tadi ya. Ya. Jadi sama kayak tadi. Jadi untuk jawab itu ya sebetulnya sih kita bisa gunakan cara yang ini ya. Cara di bab apa itu? Cara di bab 4 ya. Kalau cara yang di bab 3 kan pakai GLBB ya. Ya, gerak lurus berubah peraturan kan karena pakai A ya. Kalau ini saya bisa gunakan cara di bab 4 yaitu apa? Usaha sama dengan perubahan energi kinetik begitu ya. Ya, jadi gitu. Jadi usaha sama dengan perubahan energi kinetik gitu. Jadi saya gunakan ini ya. Rumus usaha dan energi gitu ya. Rumus usaha dan energi. Prinsipnya itu ini ya, bahwa W itu sama dengan delta E ya. Ya, usaha sama dengan perubahan energi. Energi apa? Ya, energinya ada 2 nih ya, kinetik sama potensial itu ya. Kan gitu ya. Ya, gaya apa yang melakukan usaha? Nah, di situ kan ada, sebentar ini gaya geseknya nggak disebutkan ya di soal itu ya. Ada koefisien geseknya nggak itu ya?
Ini jadi masalah. Soal nggak nyebutkan ya. Saat peluncur turun sejauh D 0,5 meter dengan ini geraknya kemana ini? Luncur ke bawah ini ya. Setelah perpindahan berapa kerja yang dihasilkan pada buku oleh ya di situ menyebutnya sih dengan gesekan ya. Tapi nggak disebutkan theta ya. Karena tetanya nggak tahu ya saya anggap aja itu 0 aja ya. Jadi berarti artinya kan licin gitu ya. Jadi kalau licin berarti ya tinggal ini. Ini geraknya kemana nih? Saya tanya ke kalian, arah geraknya itu kemana nih ya? Arah geraknya kemana tuh? Ini kelihatan ya, arah geraknya kan ini kan ya? Bawah, Pak. Bawah ya, S Ke miring. miring ya, benar. Ya, jadi kalau gitu berarti yang melakukan usaha kan ada 2 itu ya. Jadi saya tulis saja nanti di sini ya. Yaitu apa? Itu tadi ya. W sin theta maksudnya itu berat ya. W sin theta ya dikurangi ini kan F cos theta ya. Ya dikalikan S kan gitu ya. Ini loh kan penggeraknya kan W sin theta ya. Yang menghambat kan ini kan F cos theta dikurangi delta E. Delta E-nya itu nanti saya tulis ini nanti delta EK ya. Plus apa? Delta EP. Ya, perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial tadi ya. Nah, saya tulis ulang di sini ya. W-nya tadi berapa? M kali G ya. M kali G berapa tadi? M kali G berapa ini? Ini ya, W-nya 30 ya. 30 sin berapa ini? Sin tetanya berapa? 30 ya? Ya, theta 30 ya. Ya, oke. Ya, jadi 30 sin 30 derajat ya. Dikurangi F-nya berapa? 20, Pak. F-nya 20 ya, 20 cos 30 ya. S-nya berapa? S-nya berapa? Setengah meter ya? 0,5, Pak. 0,5 ya, oke. 0,5 ya. Sama dengan satu di bawah aja deh. Delta EK. Delta EK berarti kan EK akhir kurangi EK awal ya. Gitu kan. Plus apa ini? EP kurangi EP0 ya. Nah, gini kan ya. Oke, kita hitung. 30 kali sin 30 berapa itu? Sin 30 kan setengah ya, berarti berapa? 15 ya. 20 cos 30. Berarti berapa? 10 akar 3 ya? Iya, Pak. Ya, 10 akar 3. Kalikan 0,5 ya. Ini kan EK ya. EK air 0 kan itu ya, mula-mula diam ya. Terus plus EP akhir 0 gitu ya. Gitu kan? Nah, EP awal itu adalah apa? MGH tadi ya. Ya, EP-nya MGH itu ya. 0 dikurangi MGH ini. Ya, MGH gitu ya. Oke, kita hitung. Berapa? 15 dikurangi 10 akar 3 itu berapa? Hasilnya minus, Pak. Hah? Hasilnya minus. Minus ya? Iya. 10 akar 3 itu berapa sih?
10 Pak. 10 kali akar 3 itu berapa? 17,3 Pak. 11,32 Pak. 17,32. 17 ya. Iya. 17, iya berarti usahanya negatif ya. Mungkin geraknya ke atas Pak, nggak ke bawah. Enggak. Di soal ngomongnya ke bawah itu. Jadi nggak mungkin itu ya. Meluncur turun ke bawah. Kenakan selama perpindahan. Berarti kita ya itu jadi ini kalau minus berarti ya harusnya enggak mungkin nanti ya kalau minus itu. Masa nanti energi kinetiknya negatif kan nggak mungkin sih energi kinetik negatif itu ya. Energi nggak mungkin negatif ya. Ya jadi harusnya usahanya coba sih saya ikuti aja deh. Berapa minus berapa itu? Tidak apa-apa. Nanti saya cek lagi lah. Berapa? 15 kurangi 10 kali 3 berapa? Minus berapa? Minus 2,32 Pak. Minus 2,32 ya. Kalikan 0,5 kan itu ya. Oke, enggak apa-apa lah. Nanti saya cek aja ya, kesalahannya di mana ya. Gini kan, EK dikurangi apa? MGH ya. Hanya itu nanti saya ganti. Saya ganti dengan apa? S. Ya, S apa? Sin ya. S sin 30 derajat itu. Nah, gitu nanti ya. Terus ini berapa? Separuhnya ya, minus berapa ini? Separuhnya itu berapa tuh? Minus 1. Minus 1,16. Ya, 16 itu ya. Oke. Ini Eka ya. M kali G berapa? 30 ya. 30 kan ya. 3 kali. S-nya 0,5 tadi ya. S 0,5 sin 30 kan setengah ya. Coba berapa itu? Coba kita cari EK-nya ya dari situ ya. Jadi nanti gini ya. Min 1,16 ya. Plus gitu aja ya. Plus berapa itu? Ini loh. Berapa ini? 30 kali 1/4 berapa? 7,5. 7,5. 7,5 ya. Plus 7,5 ya. Coba sih. Ya gini kan. Sama dengan EK kan gitu ya. Bener nggak ini? Saya pindah ini ya. Ini kan minus ya. Ngerti maksudnya nih ya? Paham, paham. Berarti berapa kalau itu EK-nya? Berarti plus ya EK-nya ya? Iya, plus, Pak. Ya, ternyata makanya. Jadi berapa kalau gitu? EK-nya berapa kalau gitu? 7,34 Pak. 7,34. Ya benar nggak? Dikurangi loh ya? 6,34. Ya, 6,34 ya. Oke, ternyata bisa ya. Kan tanya bukan EK, tapi apa? V ya? Iya, Saya Pak, ganti V. aja. Setengah apa nanti? M. V kuadrat berapa ini? 6,34 ya? Ya, 6,34 kan itu ya? Sebentar. Oh, ya. Oke, benar. Jadi kalau gitu V-nya berapa ini? Atau iya, masukkan dulu ya. V kuadrat lah gitu ya. V kuadrat berapa? 2. Gitu kan? 2 kali berapa ini? 6,34 ya. Dibagi MM-nya berapa itu? 3 kg ya kalau nggak salah ya. Oh iya benar ya. Iya, Pak, 3 kilogram. Coba minta tolong dihitungkan berapa ini. 2,055 Pak. Semuanya ya? Sudah ya? Iya Pak. 2,0 55. 0 ya? Iya. Ini ya? Coba di akar Ya. berapa itu? Itu sudah di akar Pak. Oh, sudah di akar. Oh ya, wis. Tadi tak ralat dulu ya, sudah di akar ternyata. Ya, bisa diralat ya. Nah, berarti V-nya berapa? 2,055 Pak. atau dibulatkan aja lah. 2,06 gitu aja ya. Tak bulatkan aja ya.
meter per sekon. Nah ini ya, ternyata positif ya. Nah, 2,06 ternyata. Oke ya, itu soal yang kedua ya. Terus soal yang ketiga ya. Jadi pakai rumus kerja energi ini ya. Yang ketiga ini saya coba. Nih ya, nomor berikutnya, nomor 16 lah. Nomor 16 ya. Berikutnya yang ketiga. Atau ada pertanyaan barangkali sebelum saya lanjut ke nomor 3. Ada yang tanya barangkali? Izin Enggak. tanya, Pak. Berarti Ya, silakan. kalau misalnya Nah. usahanya minus gitu boleh ya, Pak? Usaha minus itu bisa. Contohnya usaha oleh gaya gesek. Kalau kalian ditanya usaha oleh gaya gesek, kan negatif itu ya. Benar nggak? Usaha oleh gaya gesek negatif kan ya. Gitu. Jadi gaya gesekan itu usahanya selalu negatif. Atau misalkan ini, bendanya bergerak ke atas. Jadi sebuah benda bergerak ke atas gitu ya. Ditanyakan ini, usaha oleh gaya gravitasi. Kalau benda bergerak ke atas, usaha oleh gaya gravitasi kan negatif. Benar nggak? Ya, kenapa? Karena gravitasi kan ke bawah. Jadi usaha bisa negatif. Negatif itu artinya itu bukan arah ya, tapi menyatakan apa itu, bahwa gaya tersebut tidak melakukan usaha, malah apa? Malah diberi usaha gitu ya. Jadi kalau positif berarti gaya melakukan usaha. Ya. Kalau negatif berarti apa? Pada gaya diberikan usaha. Jadi gaya mendapat usaha gitu loh. Kayak apa itu? Itu gaya gesek itu kan usahanya negatif, atau gaya gravitasi tapi gerak bendanya ke atas gitu. Yang jadi masalah itu kalau energi kinetik negatif itu loh. Kan nggak mungkin masa energi kinetik negatif. Ya, energi kinetik negatif itu bagaimana? Kalau energi potensial negatif masih bisa ya. Kenapa kok saya katakan begitu? Iya, nanti kan nyari kecepatannya kan jadi aneh ya. Masa nanti jadi akar negatif gitu ya. V kuadrat loh ya. Jadi misalkan ini loh. Misalkan dari soal ini ya, ketemu misalkan akar apa EK minus. Nah, kalau saya nyari V kuadrat ini nanti jadi akar negatif kan ya. Gitu ya. Jadi maksud saya energi kinetik negatif itu menjadi masalah. Kalau energi potensial negatif nggak masalah ya. Bisa. Jadi gini, contohnya energi potensial negatif begini, misalkan acuannya itu tanah ya. Tanah ya. Jadi kalau di atas tanah ketinggiannya negatif. Kalau di bawah tanah, misalkan ada jurang gitu ya. Ada jurang, maka nanti benda yang berada di bawah itu nanti energi potensialnya negatif karena kedalaman ya. Jadi di atas tanah itu energi potensialnya positif, tapi kalau di bawah tanah energi potensialnya negatif. Ya, misalkan katakanlah ada jurang gitu ya. Jadi benda-benda yang berada di dalam jurang itu energi potensialnya negatif karena acuannya itu permukaan tanah, misalkan gitu loh. Itu yang saya maksud ya. Berarti Pak, berarti Iya. izin bertanya Pak. Berarti ya, energi itu selalu negatif. Berarti Ya. energi itu selalu positif ya Pak? Ya tergantung energinya ya. Tergantung energinya. Jadi kalau energi kinetik, kalau negatif jadi masalah itu ya, karena nanti ngitung kecepatannya kan jadi akar negatif. Tapi kalau energi potensial kayak energi potensial gravitasi itu masih bisa negatif ya. Contohnya lagi misalkan kalau energi potensial pegas gitu ya. Kalau energi potensial pegas negatif itu kan masalah karena berkaitan dengan X kan ya. Setengah KI kuadrat gitu loh. Ngerti maksud saya ya? Kan energi potensial pegas kan setengah KI kuadrat. Nah, itu kan nanti jadi masalah itu. Ya, jadi ada beberapa energi yang bisa punya makna positif, bisa punya makna negatif, tapi ada beberapa yang memang harus positif gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau usaha bisa positif, bisa negatif ya. Itu bergantung sama apa? Arah gayanya. Arah gayanya itu searah dengan gerakan atau melawan gerakan gitu. Gitu Tegar ya. Ya Pak, terima kasih. Nah, sepertinya membingungkan ya. Sepertinya loh ya. Mudah-mudahan sih kalian nggak bingung ya.
Ya, itu. Terus berikutnya tadi saya lanjutkan berapa? Nomor 16 ya. 16 ya, oke. Yang ketiga ya. Jadi nomor 16 ya. Jadi apa? Bab apa? Bab 4 ya. Yang nomor 16. Itu di halaman di buku halaman 120 ya. Nah, saya bacakan dulu soalnya ya. Sebuah tali melingkari dua katrol yang tidak bermassa dan tanpa gesekan. Balok dengan massa M20 kg tergantung pada salah satu katrol. Jika pada ujung bebas tali diberikan gaya F, gitu ya, maka ya ada berapa pertanyaan ini? A, B, C, ada C sampai D. Waduh, pertanyaan sampai D ini ya. Pertanyaan pertama itu berapa besar gaya F? Jika ingin mengangkat balok dengan kecepatan konstan gitu ya. Terus kemudian kalau yang akar balok naik setinggi 2 meter berapa jauh tali bebas harus ditarik. Jadi tanya ininya ya, tanya berapa jauh, baru tanya pergeserannya. Kemudian kalau yang C, gaya F melalui tali dan besar gaya F-nya itu ya. Kemudian yang D, gaya gravitasinya. Oke, saya gambarkan saja ya, gambarnya itu. Jadi katrol ya. Soal tentang katrol ini. Ini apa ini atapnya ini ya. Terus ada katrol gitu. Ini ada katrolnya ya. Ini ada katrol. Ya. Ini ada gayanya ya. Ada gaya penarik F ini. Dari tangan ini ya. Kayaknya ini gaya dari tangan ya. Ya, gaya dari tangan atau dari mesin bisa juga ya. Ada gaya F dari tangan atau dari mesin. Ini gaya F. Terus di sini ada katrol apa ya? Ada katrol lagi di sini ya. Jadi nggak langsung ke benda ini. Di sini ada katrol lagi di sini. Nah, ini ada katrol gini. Di sini nah, terus jadi baru dihubungkan dengan ini ya. Dihubungkan dengan balok bermassa M gitu ya, M besar tuh ya. M kecil ya. M kecil berapa? 20 kg ya. Oke, M kecil 20 kg. Ini ada M kecil. Nah, 20 kg. Oke ya, gini modelnya itu. Pertanyaannya banyak ini ya. Pertanyaan pertama apa itu? Berapa besar gaya F yang ingin mengangkat balok dengan kecepatan konstan? Ya, kecepatannya konstan ya. Jadi yang pertama tanya A. Aduh, ini ya. F berapa ya? Jadi V-nya konstan. Kalau V konstan berarti apa? V konstan berarti artinya apa itu? V konstan itu berarti A-nya berapa itu? 0, Pak. Nah ya, A-nya 0. Ini tanya ini. Kalau dia 0 ya. Oke, ini tanyanya adalah F-nya berapa gitu ya. Itu pertanyaan A. Kalau pertanyaan B itu banyak pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang B itu, agar balok naik setinggi 2 meter, berapa jauh tali bebas harus ditarik. Jadi ini ya, baloknya naik 2 meter ya. Maka nanti yang tali bebas itu bergerak berapa meter gitu ya. Jadi maksudnya itu ini. Saya tulis gini aja ya. SM ya. M itu baloknya ya. Kalau SM itu 2 meter. 2 cm, Pak. Hah? Sentimeter ya, maaf. Sentimeter bener ya? Bentar. Bukan meter ya? Oh ya, sentimeter, oke. Oke, terima kasih. Sudah meralat. Oke, 2 cm ya, oke. Nah, itu
kalau baloknya sentimeter, gayanya berapa meter gitu loh maksudnya itu ya. Berapa senti maksud saya. Jadi kalau baloknya itu bergerak sejauh 2 cm, nanti gayanya bergerak berapa senti, maksudnya itu gitu ya. Oke, itu yang B. Pertanyaan yang C itu apa? Yang C tanyanya apa? Oh, ada 2 pertanyaan lagi ya. Selain itu apa lagi tuh? Selama pengangkatan tersebut, berapa kerja yang dihasilkan pada balok oleh... Oh, itu ngerti. Itu C dan D itu tanya kerjanya ya. Gaya F, gaya gravitasi. Oh, tahu maksudnya. Kerja oleh gaya F dan gaya gravitasi, maksudnya itu gitu ya. Jadi gitu maksudnya itu. Kerja oleh gaya F gitu ya. Sama kerja oleh gaya gravitasi ya. Nah ini. Nah gini, kira-kira pertanyaannya gini ya. Kerja oleh gaya F dan kerja oleh gaya gravitasi, begitu ya. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi coba perhatikan ini ya, gambar ini ya. Pada gambar ini, ya, nanti kan ada gaya gini ya. Nanti pasti ada gaya ini nanti. Ini nanti ya. Ini pasti ada gaya gini nanti. Ya, gini ya. Nanti juga ada gini kan ya. Ini sebut aja apa? T gitu ya. Ini kan T nanti. Gitu ya. Itu T ya. Atau gini aja, biar nanti nggak terlalu ruwet ya. Saya gini kan dulu. Saya atur biar nggak bikin ruwet ya. Ini aja ya. Ini T pokoknya ya. Ini T. Ini juga T gitu ya. Atau sinilah, ini T ya. Terus nanti kan gini ya, nanti di sini juga gitu. Nanti aksi reaksi nih ya. Nah, ini T gitu ya. Ini juga T gitu ya. Nah, gini nanti ya. Gitu ya. Nanti di sini juga gitu. Di sini juga itu nanti. Nah, nanti di sini juga itu. Nanti di sini juga apa? T juga ya. T termasuk di sini juga. Nanti ini juga gitu. Nanti di sini juga apa nanti ini? Ini juga T gitu ya. Ngerti ini? Ngerti atau bingung kalian dengan yang saya gambar ini ya? Kok T-nya kayak gini nih ya? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Nggak ada masalah ya? Pak. Paham ya? Iya, Oke, ya syukurlah kalau paham. Jadi sekarang pertanyaan saya, berapa T-nya? Atau T sama dengan apa? T sama dengan apa? Ini ceritanya kan geraknya kan hanya 0 ya. Ya, hanya kan 0 ya. Berarti kalau tanya T, ya coba kita lihat ini aja ya. Kita tinjau pada ini ya. Pada katrol ini kan, atau inilah. Biar kalian nggak bingung, saya gambar ini lagi-lagi di sinilah. Ini kan apa ini? M kali G ya. Nah, gini kan ya. Jadi nanti saya tinjau katrol ini ya, yang katrol ini gitu ya. Jadi gini, coba ya. Tinjau ini kan. Ini yang A ya. A itu tanya apa? F-nya ya, oke. Ya, jadi gambarkan inilah. Tinjau balok ya. Baloknya kan gini sih. Ya ini kan. Aduh. Ini kan apa tadi? T tadi ya. Ini kan T ya. Ini T. Ini T. Ini tadi apa? M kali G ya. Bentar. Nah, kira-kira gimana ini? Ini kan hanya 0 ya? Setengah Ya. W, Pak. Ya, benar sekali. Perhatikan, ini hanya 0 kan itu ya.
Gini kan ya? Kok maaf salah ya. Geraknya nggak gitu ya. Geraknya ke atas ya. Ya, geraknya ke atas ya. Maaf. Geraknya ke atas kan ya. Hanya 0 tapi ya. Ya benar. Benar sekali. Kan gini nanti kan. 2T gini ya. 2T sama dengan kok 2T sama dengan 2T dikurangi ya. Ya, 2T dikurangi MG gitu kan ya. Sama dengan apa? M kali A ya. A-nya kan 0 gitu ya. Gitu kan? Berarti nanti kan kesimpulannya benar. T sama dengan setengahnya gitu ya. Benar ini. Setengah MG gitu ya. T sama dengan setengah MG. Nah, berapa itu? M-nya berapa tadi? M-nya 20, Pak. 20. Anggap aja G-nya 10 ya. Jadi berapa? Berapa ini berarti? 100 100, Pak. 100 ya. 100 apa? Newton, Pak. Newton. Oke, 100 Newton ya. Oke. Gitu kan. Terus habis itu kan kalian perhatikan yang ini ya tadi loh. Yang ini tadi loh. Perhatikan yang ini loh. Ini loh kan. Apa ini artinya ini? T sama dengan F, Pak. Iya gitu kan. Benar kan? Gitu kan nanti ya. Nah. Berikutnya itu. Habis itu kan itu bahwa apa? F sama dengan T ya. Berarti sama dengan apa? 100 Newton kan gitu. Gitu kan ya? Dah ya. Jadi A sudah kejawab ya. F-nya itu 100 Newton. Oke, terus pertanyaan B itu. Nah ini, kalau balok bergerak 2 meter, ya, itu F bergerak berapa meter? Ya coba gini aja lah. Atau gambarkannya ini ya. Oke, saya kasih ilustrasi ya. Kalau nggak digambar nggak kebayang ini ya. Nggak bisa membayangkan ini. Oke, saya gambar aja deh. Ini aja ya, saya gambar gini lah. Biar kalian punya gambaran ya. Itu kan gini ya. Katakanlah gini ya tadi ya. Itu kan gini ya. Ya, lalu gerak ke sini misalkan ya. Nah, misalkan gerak ke sini kan ya. Ini kan ya, gini kan ya. Misalkan gini ya. Ya, ini kan gini nanti, tadi kan gini tadi ya. Nah, bentar. Gini ya. Tak buat putus-putus saja ya. Ya, ini kan ceritanya kan dia gerak berapa meter tuh? 2 cm tadi ya? 2 cm Iya, Pak, bener ya? 2 cm. 2 cm, oke. Jadi dia geser ke sini ini 2 cm ini loh. Ini geser ke sini 2 cm ya. Ini kan geser ke sini ya. Berapa ini? 2 cm kan gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, talinya geser berapa senti? Kalau 2 cm, talinya geser berapa senti ini? Nanti maksud saya. Tali yang ketarik itu loh berapa senti? Perhatikan, talinya kan ada 2 kali kan ya. Di sini ada tali, di sini ada tali gitu ya. Ngerti maksud saya? Jadi kalau tali di sini saya gerakkan 2 cm, ini juga ikut 2 cm kan? Iya, Iya. Pak. Jadi talinya berapa geser? Berapa banyak gesernya? Kan 2 kalinya kan ya. Itu yang saya maksud. Jadi ini bergerak 2 cm. Kan talinya harus ditarik 2 kali, soalnya ada tali yang sebelah sini sama tali yang sebelah sini gitu ya. Ada tali yang sebelah kanan dan tali di sebelah kiri. Jadi talinya harus saya tarik berapa senti kalau gitu? 4. 4. Ngerti maksud saya ya? Karena ada yang sebelah kanan, ada sebelah kiri gitu ya. Ngerti ya? Jadi tali bergeser 4 cm. Gitu ya. Jadi apa itu artinya? Artinya itu ini loh, artinya gini, kalau SM itu bergeser 2 cm, maka talinya 2 kalinya ya. SF harus 4 cm gitu ya. Soalnya ini kan ada ini loh. Ada tali ini sama tali ini kan gitu ya, ini loh. Ini juga geser juga kan ini loh, ini loh. Yang ini kan, ini juga geser berapa? Ini juga geser 2 cm juga kan gitu ya. Bisa dimengerti ini ya? Bisa, Pak. Ya, bisa. Jadi jawabannya itu ya. Jadi saya harus nariknya 2 kali lipat gitu ya. Dari gesernya katrol. Oke, itu udah kejawab ya. Gitu kan. Mana di pertanyaannya tadi? Ya, 4 cm ya.
Terus pertanyaan yang C itu apa? Usaha oleh gaya F. Nah, itu. Usaha oleh gaya F bagaimana itu? Yang C. Ya, WF gitu ya. Ya, WF ya sama dengan F gitu ya. Kalikan dengan apa? Ya ini kalikan dengan apa? SF-nya kan itu ya. SF Coba kalian hitung berapa itu. F-nya berapa? Tadi 100 berapa? 100 kan ya tadi ya? Ya benar. 0,4. Pakai meter. Pakai meter. Berapa itu? 0,04. Nah, 0,0 pakai meter loh ya. Iya, Pak. Berapa kalau gitu berarti? 4 Joule, Pak. Joule. Ya, 4 Joule gitu ya. Sudah kejawab ya. Sekarang yang kalian jawab yang D. Usaha oleh gravitasi. Usaha oleh gravitasi berarti WG ya. Gravitasi itu kan ini sih. Ini kan gravitasi ya. Iya, Pak. Makanya kan ke bawah ini loh. Ini kan WG sebetulnya ini ya. Ini loh. Ini kan WG ya. Usahanya positif atau negatif dia? Negatif, Pak. Negatif kan geraknya ke atas itu ya. Gitu kan? Geraknya ke atas. Berarti saya tulis ini nanti. Minus. Karena melawan arah ya. Oh, jangan pakai WG ya. Nanti jadi masalah ya. Sebentar, tak ralat dulu ya. Masalah ini nanti. Jangan WG lah, MG gitu ya, biar nggak. Nah, biar nggak menimbulkan masalah. Soalnya simbolnya sama ini ya. MG gitu ya. Ya, jadi nanti ini. Minus MG. Ya, kalikan apa? SG gitu ya. SG atau SM ya, sama aja ya. SM kan gitu ya. Jadi M-nya berapa tuh? M-nya berapa? Sebentar lihat dulu. 20, Pak. 20 ya? Oh ya 20. Oke. M-nya 20, G-nya 10 ya. SM berapa SM itu? 0,02, Pak. Iya, 0,02. Udah, berapa itu? Minus berapa? 4, Pak. Hah? Minus 4. Nah, minus 4 ya. Nah, kan gitu ya. Jadi negatifnya ya. Jadi usaha oleh gravitasi, maksudnya itu gini loh. Gaya F itu melawan gaya gravitasi kan itu. Namanya juga menaikkan benda ya, mesti melawan gravitasi kan gitu ya. Cuma nariknya ke bawah ya. Oh, kok ini B ya? Ini maaf, ini bukan B ya, ini D ya. D ini maaf ya. Ini adalah D ya. Gitu ya. Atau ada pertanyaan barangkali berkaitan dengan ya, silakan. Izin tanya, Pak. Evi, ya? Yang D itu kok Tegar ya? dipakai SM, Pak? Bukan SF gitu, atau yang lain? Yang gimana Tegar? Yang Tegar, D ya? itu kok pakai SM? Iya, gini. Karena SG dan SM itu sama. Gini loh. Gini ya Tegar ya. Ini kan sama kan ya Tegar ya. Ini loh. Ini kan 2 meter juga ya. Ini kan SG gitu ya. Ya, ini kan SG ya. Ya. Dan SG itu sama dengan SM. Kan gini loh, ceritanya gini. Kan G itu bergerak pada balok. Maaf kok. Kan gravitasi itu kan bergerak bukan bergerak, bekerja pada balok kan itu ya Tegar ya. Kan gravitasi itu bekerja pada balok. Sementara baloknya itu kan bergerak naik ya, naik sejauh berapa? 2 cm gitu ya. Sementara gravitasi arahnya ke bawah. Jadi kalau bendanya naik kan usaha gravitasi negatif. Gitu Tegar ya. Bisa dimengerti itu Tegar? Bisa, Pak. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, Mikdam gimana? Yang SF itu bukannya ditambahin setengah lingkaran katrolnya juga ya? Ini katrolnya diabaikan, katrol diabaikan. Jadi katrol itu dianggap nggak bermasa. Itu Mikdam ya. Jadi katrol itu hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai media saja. Di sini tidak diperhitungkan ya. Gitu Mikdam ya. Tapi dalam kenyataannya nanti kan katrol punya massa. Jadi sebetulnya kalau hitungannya sebenarnya ya nggak sesederhana ini. Nanti ada bahasan tersendiri nanti di bab 5 nanti katrol diperhitungkan. Tapi untuk saat ini katrol diabaikan. Maksudnya itu masanya diabaikan gitu loh. Mikdam ya. Jadi katrol itu hanya sebagai alat
sebagai media saja, alat bantu saja. Di sini tidak diperhitungkan. Gitu, Mikdam. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi? Ada lagi barangkali? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.